Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di sini ada tugas yang akan kita buat tentang tabel dan grafik distribusi frekuensi. Ada data karyawan yang akan kita coba analisis, di mana ada data di sini, ada poin nomor, nama karyawan, umur, seterusnya sampai di agama. Ada dua bagian yang nanti kita tidak akan analisis, yaitu nomor dan nama. Kita warnai warna kuning agar kita mudah memisahkannya. Kemudian ada dua kolom yang kita juga berikan warna berbeda, karena kolom ini disebut sebagai variabel kuantitatif, di mana datanya sudah berbentuk angka kuantitatif. Sementara 4 kolom yang lainnya yang berwarna putih masih berbentuk data kualitatif atau data klasifikasi yang akan kita analisis. Untuk membantu klasifikasi, bagian bawah ada klasifikasi yang kita lakukan seperti jenis kelamin. Laki-laki nanti diklasifikasi nomor 1 dan perempuan diklasifikasi 2. Begitupun status perkawinan, belum kawin, kawin, dan seterusnya diberikan klasifikasi pendidikan, penghasilan, ataupun agama. Baik, jadi ini akan kita analisis. Jadi nanti yang kita ambil dari umur sampai agama saja. Untuk 2 kolom lainnya tidak kita ambil. Untuk membantu analisis, kita akan gunakan aplikasi Excel dalam menganalisis data kuantitatif nanti. Oke, kita akan salin data karyawan ini dari umur sampai agama, kita copy, kemudian kita salin ke Excel. Ya, kita salin Excel. Setelah disalin, ini silahkan diatur besar kolomnya biar lebih proporsional. Agama, ya, begitupun baris bisa diperbaris, atau kita bisa gunakan format cell. Kita masukkan besaran misalkan 20, nanti dia akan teratur secara menyeluruh. Baik, tahapan berikutnya adalah yang perlu Anda pahami. Nanti kita akan klasifikasi 5 variabel: jenis kelamin, status, dan seterusnya. Untuk mempermudah, kita salin dulu. Iya, untuk selanjutnya nanti kita ganti data-data kualitatif ini menjadi data kuantitatif berdasarkan klasifikasi tadi. Misalkan laki-laki dikategorikan angka 1 atau diberikan nominal 1, sementara perempuan nanti kita berikan nominal 2. Demikian juga nanti status perkawinan dan seterusnya. Ikuti cara-cara kerjanya hingga selesai.
Untuk selanjutnya penghasilan seperti dilihat di sebelah kanan juga dibuat klasifikasi biar kita mudah menentukan besarannya. Misalkan di bawah 500 kita kasih klasifikasi 1, 500 sampai 1 juta 2, 1 juta 100 sampai 1 juta 503, kemudian 1 juta 600 sampai 2 juta 4, dan di atas 2 juta 5. Jadi masing-masing angka itu masuk di rentang berapa. Contoh 1 juta 200 berada di rentang yang ketiga karena dia berada antara 1 juta sampai 1 juta 500. Demikian juga yang lainnya. Setelah selesai kita berikan skor atau nomor klasifikasinya kita hapus saja. Kemudian untuk judul masing-masing kolom kita ganti menjadi X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. X1 itu umur sampai X6 agama. Kita simpan file save as dan kita simpan di mana terserah yang kita sukai. Seperti saya simpannya di komen supaya mudah buat folder, new folder, diberikan nama tugas statistika komputer, kemudian di file name ditulis tugas 1, save. Baik, dengan demikian data kita sudah selesai di Excel. Tahapan selanjutnya Anda silahkan buka program aplikasi SPSS. Saya punya versi 22, Anda punya mungkin sama atau versi yang lain, saya kira tidak menjadi persoalan. Yang penting masih menggunakan aplikasi yang sama agar kita mudah dalam analisis alat pembelajaran ini. Baik, setelah terbuka ini lembar kerja yang pertama pada variabel view, ada nama, type dan seterusnya. Oke, sekarang kita ambil data yang sudah kita buat tadi, open, kemudian pilih data, kemudian kita cari data folder kita, data statistik, open. Kemudian tadi di file of type kita ganti Excel karena tipe tugas kita Excel, open. Kita menunggu sebentar. Ya, klik lagi OK, maka akan muncul hasil kerja kita. Datanya bisa dilihat di data view, sementara pengaturan variabelnya di variabel view X1 sampai X6. Ini data view, ini variabel view. Baik, untuk kolom kita perkecil lagi, yang 12 kita ganti menjadi 4. Kemudian desimal itu 0 di belakang koma kita buatkan saja 0 semua, sehingga kita tidak menggunakan desimal. 0, 0, Anda tinggal langsung ketik saja. Kemudian X1 kita berikan label X1 umur, seperti yang Anda lihat di latihan 1 ini ya, umur ya, kemudian jenis kelamin, status perkawinan dan seterusnya. Umur, jenis kelamin, X2,
X3. S3 ini adalah status. X4 pendidikan. X5 penghasilan. Dan X6 agama. Baik, untuk umur ini data kuantitatif. Untuk jenis kelamin karena dia adalah klasifikasi, kita buat klasifikasinya. Di sini pilih satu laki-laki, di label angka nilai label 2 perempuan. Oke, demikian juga status. Klik di files, kemudian berikan angka 1 belum kawin. Ya. Ini klasifikasinya ada di bawah sini, bisa Anda lihat nanti di tugasnya masing-masing kalau Anda mengalami kesulitan. 2 kawin jadi add, 2 kawin, 3 pisah, 4 duda, 5 janda, add. Oke. Kemudian pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Ya, keliru, 4 diploma, dan 5 sarjana. Oke. Untuk penghasilan kita berikan klasifikasi 1 ini 500, di bawah 500, kurang dari 500 ya, kurang dari 500. Ya, kurang dari 500. Kemudian kedua 500 sampai 1 juta. Seterusnya add dan seterusnya Anda kerjakan. Demikian juga agama dibuat klasifikasi dengan cara yang sama. Baik, yang terakhir ini adalah agama. 5 Buddha, add. Ya, kita sudah klasifikasi agama yang terakhir ini, sudah masukkan labelnya. Ini datanya pada data view, bisa Anda lihat dengan memilih bagian kiri bawah data view. Soalnya kita analis dulunya, analyze, kemudian deskripsi statistik, frequencies. Kemudian data-data di kolom sebelah kiri ini kita pindahkan semuanya ke kolom sebelah kanan dan memilih tombol panah di bagian tengah. Dia akan pindah, kemudian pilih statistik, pilih quartis, mean,
median, mode, sum, atau yang lainnya jika diperlukan. Continue. Kemudian chart, Anda bisa pilih apakah bar, P, atau histogram. Misalkan saya memilih P. Continue untuk membuat grafik. Ya, presentasi atau frekuensi terserah. Setelah itu oke. Baik, outputnya sementara diproses. Ini hasil analisisnya. Ya, ini bentuk tabel hasil analisisnya. Di bagian bawah ada grafik. Kalau Anda ingin memindahkan data ini ke bentuk data yang lain, kita bisa ekspor. Caranya klik file, kemudian ekspor. Nanti Anda bisa pilih ke Word atau Excel. Contohnya saya Excel, saya pilih type, pilih Excel, kemudian browse. Kita cari folder kita, open, kemudian kita ketik misalkan hasil analisis tugas 1, save. Setelah save, oke. Ini kita ekspor ke bentuk Excel. Jika Anda ingin pindahkan ke bentuk Word, Anda bisa memilih tipe filenya tadi bentuk Word. Nyata output dari SPSS ini akan dipindahkan dalam bentuk Word. Ini kita pindah ke Excel biar nanti untuk kepentingan analisis yang lain kita mudah, seperti buat grafik yang lebih menarik, kita bisa gunakan Excel. Karena grafik di sini agak sulit kita melakukan rekayasa. Kita cek di folder kita, dokumen misalkan, kemudian ya tugas statistik komputer, hasil analisis tugas 1. Bagian atas ini kita hapus saja karena tidak terlalu penting. Delete. Ya, ini hasilnya. Frekuensi masing-masing variabel, umur sampai agama, kemudian ini grafiknya. Ini frekuensi, misalkan pendidikan, frekuensi dan presentasinya sudah ada. Ini grafiknya, dominasinya. Nanti pada video yang lain kita akan coba belajar bagaimana mendesain kembali grafik menggunakan Excel. Ini kita simpan outputnya jika Anda memerlukan kembali. Ketika di folder, misalkan output tugas 1, save. Demikian juga ini data perlu juga disimpan biar Anda analis kembali, Anda bisa gunakan. Ini foldernya masing-masing, misalkan data tugas 1, save. Oke, dengan demikian Anda sudah selesai melakukan analisis distribusi frekuensi dan hasilnya bisa Anda lihat di output ataupun di Excel yang telah kita ekspor tadi. Baik saudara-saudara, sampai di sini saja materi kita. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.